Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan ya terkait processing dalam add member itu seperti apa. Ya pertama, data itu disimpan di phone ya, nomor-nomor yang kita akan tersebut, dan juga codingan kita lengkap di sini, clean juga. Semuanya betul-betul rapi dan yang terbaik lah. Nah, di sini coba untuk menjelaskan gimana sih proses dari awal. Ini contoh saya dengan asisten saya, si Miko itu, untuk memberi nomor ya. Jadi kita itu login layaknya login di HP. Jadi teman-teman ketika sudah fokus pada add member atau bisnis terkait Telegram, ya itu saya punya kurang lebih 5.000 nomor atau 5.000 akun untuk broadcast dan juga add member. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, jadi step by step kita akan lakukan mulai dari session ya. Session itu sama login unit session. Di satu-satu prosesnya. Ya, seberapa lama 5.000 itu ya, lama, teman-teman. Nah, ini. Jadi prosesnya seperti itu. Ada juga yang pakai kartu fisik. Nah, itu lebih ribet lagi. Ada yang pakai no cost, nomor cost ya. Itu ada yang jual. Nah, kalau saya 60% atau 70% pakai kartu fisik. Karena kartunya bisa dipakai untuk yang lain, kayak WA dan aplikasi lain untuk les broadcast. Nah, jadi proses seperti ini. Dari 100 login ya, dari OTP sampai login kita memerlukan waktu kurang lebih 30 sampai 60 menit. Apalagi kodenya macet seperti itu ya kadang. Jadi saya akan kupas tuntas dari awal sampai akhir. Nah, satu-satu seperti ini teman-teman. Pastikan jaringannya bagus. Nah, ini tadi adalah di nomor 1. Jadi ada sampai 22 fitur ya. Dan kalau package bundling itu ada 25 fitur. Nanti kita akan jelaskan. Ya, satu-satu seperti ini ya, sambil mungkin teman-teman bisa ngerjain yang lain. Dan kalau saya karena pakai dua perangkat ya, satu pakai Mac OS, satu pakai Windows. Jadi yang satu untuk scraping malam-malam seperti ini, yang satu untuk kerja. Jadi kalau kebutuhannya sudah benar-benar ke fokus ke marketing, bikin grup sebanyak-banyaknya atau broadcast di Telegram, maka laptop itu jangan sampai laptop kerja daily do kita itu dicampur dengan laptop server lah kalau kita bilang ya untuk kerja. Karena sekali berangkat itu bisa 100 akun. Bahkan saya mungkin ada pernah 300 akun sekali jalan. Nah, itu di login, nanti kemudian kita akan bahas nomor 2 band filter dan juga seterusnya sampai nanti terakhir ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut lagi. Kita sampai selanjutnya akan ke nomor 2 ya. Nah, kita akan bahas ke nomor 2. Jadi nomor 2 ini nanti kita akan ada namanya band filter. Nah, jadi band filter itu berfungsi untuk memastikan bahwa nomor-nomor yang sudah atau pernah dipakai di hari sebelumnya kita sudah filter. Kalau itu kena ban kita buang secara sistem. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga spam boot checker dan lain sebagainya. Oke. Di sini urutannya dari satu login, kemudian cek band filter, dan terus sampai nanti kemudian yang nomor terakhir ya, exit. Nah, kita coba. Nah,
ini kita checking yang namanya band filter. Nah, logikanya ketika kita sudah pakai kemarin, ya maka biasanya akan ada yang ke band ya, walaupun jarang. Dan itu disimpan di tadi itu, di folder band filter kalau ada yang ke band. Jadi band filter itu dipakai awal ketika kita running ke hari berikutnya, karena kita pastikan dulu kita akan filter nomor-nomor yang kita sudah lakukan. Siapa tuh ada yang ke band. Oke. Nah, selanjutnya setelah band filter ya nanti kita akan lanjut ke nomor 3, yaitu spam check ya. Nah, ini penting banget. Spam check itu kita lakukan untuk mengecek ya berkomunikasi terhadap Telegram. Ini sorry saya salah pencet nomor 1 ya, login lagi. Nggak apa-apa, diurutin lagi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 6 filter. Nah, selanjutnya nomor seterusnya. Nah, di sini ya. Jadi ibaratnya ya kita login, setelah itu kita cek dulu nih. Ketika kita mau melakukan scraping, kita cek dulu apakah nomornya oke. Nah, ada yang ke band nggak nih setelah kita login gitu kan, di kemudian hari ada yang ke band, ya berarti sistem akan membuang. Setelah itu sistem akan melakukan komunikasi dengan si spam bot officialnya Telegram. Ya, dia akan berkomunikasi apakah nomor ini masih layak bisa kerja atau tidak. Nah, kemudian setelah spam checker ya scraping. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, kita balikan lagi ya pakai tombol atas itu, langsung nggak ngetik ulang. Nah, di sini kita juga bisa melakukan scraping data ya. Scraping data itu kita ngambil seluruh data yang ada di grup yang kita mau, baik itu private ataupun grup itu public. Jadi kita bisa ambil seluruh data membernya. Nah, itulah fungsi si Python ya. Jadi Python itu pandai atau memang ahli dalam urusan scraping data. Jadi nggak akan salah kalau urusan data itu diserahkan ke Python. Nggak cuman Telegram, hampir semua website pun dia bisa seperti itu. Oke, kita akan cek lagi. Memastikan juga ya teman-teman, nanti dicek config-nya sebelum jalan, dan di config itulah kita akan mengatur. Nanti saya akan jelaskan untuk di config. Jadi saya ulang-ulang supaya teman-teman paham nih alurnya. Jadi seperti itu. Nah, terus setelah itu kita juga akan terusin dulu ya di sini melakukan scraping. Oke. Nah, di sini kita melakukan scraping data, dimana ya yang saya jelaskan tadi, kita mengambil data dari grup yang kita mau, dan nanti data itu akan muncul di situ. Nah, jangan lupa config ini harus pas ya. Ya, untuk from group itu pastikan untuk grup target kita mau ngambil grup siapa gitu kan. Saya coba ngambil grup loker Jakarta aja deh, karena masih satu frekuensi ya. Jadi untuk menghindari juga orang itu nanti bakalan langsung kabur gitu kan setelah di add. Ini jumlahnya ada 75.000 sekian. Nah, oke. Nah, tuh grup itu adalah grup kita. Nah, kita bisa pisahkan. Misalnya sumbernya banyak gitu, tinggal pisahkan dengan koma. Kita nggak mau, aku mau ambil yang banyak sekalian dari beberapa member, dari beberapa grup, bisa juga kayak gitu. Oke. Nah, jadi di situ tuh grup itu grup kita kopas di sini ya, di kopas ya yang pas gitu, klik pokoknya. Jadi kalau copy pastenya nggak pas, nanti akan nggak bisa nyekrep data. Contohnya seperti ini. Dan di situ ada grup ID. Sebenarnya grup ID ini dipakai untuk broadcast ya. Kalau kita pakai untuk kita add member sih nggak ada fungsi ke situ. Jadi grup ID itu kita harus nge-add si Rosebud ya.
Di sini roseboot nggak bisa di add karena udah ada boot yang aku bikin di dalam di dalam grup ini. Berarti kita harus keluarkan dulu si bootnya. Kalau nggak dikeluarkan dia nggak bisa. Itu kan. Jadi dengan tanda /ID maka kita akan bisa mendapatkan grup ID yang fungsinya untuk ya me-broadcast atau blast lah, bahasa yang kita kenal blast mungkin ya. Nah itu fungsinya. Kalau kita nggak ngeblast nggak perlu, kita stop dulu bootnya. Apa masih bisa? Kayaknya harus dikeluarin deh, tadi salah ini, belum dikeluarin. Yang boot itu nanti harus dikeluarin kalau ada cache ya, sekalian kita uji cache suatu hari nanti teman-teman biar nggak bingung. Nah ketika seperti itu kita roseboot, kita cek coba dikeluarin juga. Berarti kita harus ngeluarin si roseboot, nggak bisa ya. Kita akan keluarin si rosebootnya di satu-satu biar teman-teman paham, ada case-case yang kita pelajari sekalian. Oke, ROS belum ada, kita blok dulu si ini saya boot ya. Oke, nah itu grup ID kita hilangkan angka 100-nya ya kalau kita mau pakai. Sampai sini aja. Nah itu nanti yang kita pakai untuk nge-broadcast. Nah baik kita nanti nge-broadcast grup orang ya, ataupun grup kita. Ya kalau grup orang kita add aja ROS di situ di grupnya. Nah kita bisa broadcast seluruh isi membernya, kita bisa kirim pesan. Oke, kita rapiin karena kita mau bekerja ya. Jadi biasakan rapi dalam grup ya, supaya apa yang jadi tujuan kita marketing itu juga terlihat bagus dan rapi. Nah, jangan lupa tambahin auto delete ya di sini supaya notifnya rapih, kehapus otomatis. Tuh. Harus jadiin admin dia. Jadi supaya rapih total. Di sini harus betul-betul jadi admin. Kalau enggak dia enggak akan bisa. Udah saya add ini. Harus jadi admin dia soalnya. Nah si locker tadi masih ada, berarti belum kehapus. Bentar, itu harus dihapus dulu si locker. Jadi kita harus hapus si locker tadi di administrator sini, harus di dismiss. Oke, kemudian dikeluarin dan add lagi si headjoinnya atau auto delete message ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, ribet banget kalau kita ada boot yang sudah di dalam itu. Oke, kita jadikan admin bootnya. Jadi kalau jadiin admin tuh harus dari admin situ, karena kadang kalau di MacBook dia nggak bisa klik kanan untuk ini. Nah dari sini. Oke, dah kita persiapan untuk running. Oke, nah di sini kita udah dihadapkan dengan kondisi ini, kita rapikan sebentar. Nah nanti setelah dirapikan kita akan running. Ya persiapannya kayak gitu.
Ini udah persiapan mau scraping data, kemudian filter, kemudian running. Nah, dalam 10 menit itu bisa kurang lebih 1.500 member aktif yang dipindahin, karena memang akunya banyak, kemudian sistemnya mendukung, dan juga teknik-teknik yang kita lakukan mendukung. Oke, kemudian grup ininya sudah dapat kita tadi. Nah, kita kopas di situ. Nah, lalu phone number nanti kita akan ambil. Jadi phone number yang di bawah itu dia nggak akan bekerja ya, harusnya. Kalau bekerja pun nggak apa-apa, itu untuk men-scrap. Jadi kita ambil paling atas saja. Oke. Kemudian enter stop itu dia akan otomatis berhenti setelah yang kita tentuin. Nah, misalnya kita tentuin 12.000 gitu kan. Ya berarti di 12.000 dia akan berhenti, atau di 8.000 kita tentuin berhenti. Jadi akunnya nanti akan otomatis close, walaupun dia harusnya masih bisa kerja. Kita pakai 50 number. Itu untuk gambar ya, broadcast. Jadi kita bisa broadcast tuh ada gambarnya, atau ganti picture, ganti foto profil dari sistem sini bisa. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut nomor 4, itu scraping data. Nah, ini kasus ya yang terjadi kalau misalnya pas kita scraping data tuh munculnya satu seperti ini. Nah, ini tuh karena kita kopasnya tadi nggak betul, pasti ada yang salah. Nah, kalau udah ada yang salah seperti itu, nah kita hapus ulang lalu copy lagi. Oke, kemudian kita pilih nomor 4 lagi dan pasti berhasil. Ya, ini kalau ketika ada kasus-kasus, teman-teman bisa lakukan ini aja. Jadi stepnya paham ya, dari nomor 1, 2, 3, 4. Kalau udah kita pernah running, berarti nomor 4 dulu, nomor 2 dulu, 1, 3, 4, 6. Nah, nih ngambil data sekian banyak teman-teman, dari 66.000 data tadi yang ada di grup Jakarta itu hanya hitungan detik. Seperti itu, cepet ya. Dan itu datanya ada, kita bisa cek, bahkan sampai nomor HP-nya pun kita bisa ambil nantinya. Tuh, username, tanggal aktifnya. Itu aktif 2021 bulan 11 tanggal 9. Nah, itu yang kita akan filter nanti di nomor 6. Ya, sebetulnya data ini 60.000 dengan hitungan detik ya. Jadi keren. Dan data itu bisa kita untuk broadcast WA. Kita bisa ambil juga nomor WA tertaut di hub di ini dia, kalau kita perlu. Oke, lanjut. Setelah itu kita filter, karena kita udah di situ tadi di data tuh ada tanggal aktif dia, terakhir aktif. Nah, kita bisa filter baik weekly ataupun daily. Kita coba filter 2 hari yang lalu ya, berarti nomor 6. Nanti kita akan filter. Nah, filtering itu atau nomor 6 baru 2 tadi, salah. Nah, filtering itu memfilter di mana kita ambil member-member yang aktif aja. Nah, itu luar biasa sih dengan secepat itu gitu. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Ini yang betul, nomor 6 dulu baru 2. Nah, 2 itu artinya 2 hari. 2 hari itu artinya orang yang aktif dari 2 hari yang lalu. Nah, jadi dari 66.000 sekian itu ada 5.700. Ya, ini yang aktif, kita filter secepat itu ya kalau kita ini. Ya 5.700 ya, data itu terserah mau diapakan teman-teman. Itu data aktif dari orang 2 hari yang lalu. Teman-teman mau kirim pesan ke mereka, teman-teman mau bikinin grup, sesuatu grup, atau yang lain gitu kan, sesuai dengan
dengan nice atau dengan interest mereka. Kalau mereka interest ke lowongan ya bagus, teman-teman sediakan lowongan kerja. Atau ya kira-kira lah, kan nanti bisa dikalkulasikan umur. Kalau di loker itu rata-rata 19 sampai 35. Jadi barang-barang apa yang laku nanti teman-teman bisa bikin grup atau broadcast ke mereka yang kira-kira ini. Nah selanjutnya nomor 8 itu kita perlu untuk barangkali yang 5000 tadi itu sudah ada join di grup ini, grup saya. Nah kita bisa delete, jadi nggak kita add, jadi nggak capek ya add yang tapi yang udah ada di grup gitu. Menghindari seperti itu karena Telegram sistem akan menghitung. Nah jadi seperti itu, lakukan Python lagi, kemudian nomor 19. Nah setelah rangkaian semua itu kita ada yang lupa tadi itu. Yang lupa adalah harusnya kita lakukan scraping data. Ya nggak apa-apa, kita lakukan scraping data ini. Nah ini sebetulnya di awal ya, sebelum ini kan cek remove put ya, itu nomor 3. Jadi harusnya urut. Nah ini kita berkomunikasi dengan official Telegram bahwa ngecek akun ini udah bisa kerja atau enggak. Kalau dia tulisannya seperti ini ya berarti bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja nanti dia bilang, oh 3 hari lagi kamu bisa kerja, atau kamu nggak bisa kerja sama sekali. Nah kalau nggak bisa kerja sama sekali akan dipindah, sistem akan otomatis replace ya, menghilangkan nomor tersebut untuk selanjutnya menjadi robot kita untuk add member. Jadi udah enak, kita nggak capek-capek lagi nyoba nomor ini bisa untuk kerja atau enggak. Dengan 50 nomor hitungan 1 menit sih nggak ada ya, kita ngecek semuanya. Bayangkan kita satu-satu ngecek ke spam bot misalnya, itu bakal capek banget lah. Nah, situ pasti capek. Nah ini udah mau terakhir ya, tapi teman-teman jangan ikutin saya. Spam checker itu nomor 3. Nah itu ada 47, kita tulis di bawahnya enter limited, artinya yang dibatasi itu akan dimasukkan ke limited data. Oke, lanjut. Kemudian kita lakukan yaitu nomor 19. Nah di nomor 19 ini kita nanti akan melakukan ini scraping data. Nah seperti ini. Nah ini udah mulai join ya. Saya pakai sistem robot satunya ya, device saya satunya, kayak ini enggak saya pakai untuk kerja add. Setelah nomor 19 teman-teman pilih berapa akun yang mau kerja, tinggal diklik. Jadi seperti ini. Nah nanti kita akan akan menyesuaikan ini tuh berapa ini gitu, dalam 10 menit ke depan ya. Dalam 10 menit ke depan tuh mampu berapa ribu gitu. Jadi semua bekerja nggak satu-satu gitu ya, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Jadi ini proses add member yang kita lihat ya, dari 6000 kita akan lihat langsung live, kita nggak cepet-cepetin. 10 menit ke depan tuh seperti apa. Jadi teman-teman dalam melihat video ini 30 menit udah kebongkar semua ya, maksudnya dari step-stepnya tuh ngapain aja gitu. Nah itu dari statistik kita akan bisa cek juga kondisinya seperti itu. Itu join invite. Jadi ya secepat itu ya, bakal cepat banget gitu kan, seperti itu. Jadi baru berapa semenit nggak ada udah nambah 100-an kan, lebih malahan. Nah, jadi itu processing ya, dimana teman-teman kita sama-sama ngecek secara real bahwa 10 menit itu seperti apa kecepatan dia dari proses awal sampai akhir gitu. Jadi supaya
trainingnya, kendala-kendalanya itu udah kita kupas. Bahkan saya sendiri salah kebalik gitu kan ya, seperti itu. Ini sekaligus video sharing dan juga video training teman-teman yang ingin gunakan software ini. Ada private joiner juga, ada macam-macam banyak ya. Sampai updatean selanjutnya teman-teman bisa injek followers TikTok, kemudian YouTube, itu udah satu paket dari sini. Jadi satu kesatuan marketing. Ini salah satu alat yang kita gunakan di Telegram. Di WA juga bisa, untuk WA kita juga satu bundling, ada untuk macam-macam lah. YouTube, TikTok, view channel Telegram gitu ya. Tapi yang real member hanya Telegram ya, Telegram broadcast, Telegram group, kemudian TikTok, Instagram itu ya real member. Untuk TikTok on development, Instagram kita bisa. Jadi seperti itu. Tuh ya, cepet banget. Ini real ya teman-teman, nggak dicepet-cepetin, nggak di apa. Prosesnya seperti itu. Kita juga bisa lihat statistiknya nanti. Nah, statistiknya kita bisa lihat. Kita scroll ke bawah. Yang ya, sip. Invite-nya yang kerja 68 ya. Udah invite 233 itu hitungan menit. Nanti kita akan cek lagi di sini. Nah tuh teman-teman, dari berapa menit ya, baru berapa menit aja udah nambahnya 400. Kita pokoknya sampai tuntaskan ya. Jadi teman-teman juga leluasa lihat praktek langsung, enggak video editan yang dilihatin bagusnya aja ya. Ini real. Bahkan saya sendiri salah pencet ya, aturan nomor 3 dulu. Ini codingan kita sendiri ya teman-teman, jadi nggak bakalan ada di lain tempat, karena memang kita clean, kita yang punya. Kalaupun ada pasti dia nggak punya masternya seperti ini, ada yang beli di kita dijual lagi murah dan lain sebagainya. Cuman nggak bakalan update, nggak se-update kita clean. Semua punya kita, jadi bukan agency ataupun bukan marketing yang hanya jualan. Kita we create software, dan itu bukan saya aja, itu tim saya, ada tim ahli. Saya di bagian analisis produk sama training aja teman-teman. Jadi produk itu ada karena pemikiran saya, pemikiran teman-teman, kebutuhan teman-teman, seperti itu ya. Akunnya sudah 82, jadi gantian terus ya, seperti mesin gitu teman-teman. Jadi keren banget sih menurut aku. Nah, ini statistiknya teman-teman bisa cek juga. Oke ya, kita lihat sama-sama. Ini praktek, saya nggak cepet-cepetin supaya semua tahu. Tuh. Dan hebatnya tuh dia setelah udah selesai kerja tuh keluar. Yang tukang kerja itu kan saya kasih nama-nama 01, 02. Dan ini real aktif ya, orang-orang aktif. Ini bukan 1 bulan yang lalu, seminggu yang lalu, atau bahkan robot, bukan sama sekali. Ini manusia asli. Jadi seperti itu, kita baru jalan 5 menitan lah ya, dapat 700-an lebih. Ya teman-teman sebenarnya bisa apa namanya? Bisa kalikan sendiri lah. Ya kita mau nyoba 1000 sih tadi challenge-nya ya, berapa menit gitu kan. Jadi kita akan tes kondisi seperti ini. Saya memang sengaja nggak saya cepetin untuk supaya teman-teman tahu prosesnya dan nggak ada skip-skipan.
Jadi seperti itu. Udah 800 ya. Cepet ya. Dan bahkan mungkin hanya ini ya di dunia yang saya tahu yang secepat itu real gitu. Maksudnya kalau software-software yang dulu tuh kan lama banget gitu, saat 1000 bisa 4 jam. Saya pernah itu pakai ya, satu akun kerja, satu setup pakai API hash, API ID, kemudian init session login, terus macam-macam lah, scraping data, dan ya lama gitu. Eh, satu 1000 atau 1000 itu bisa 3 jam. Kemudian bayangin 3 jam dibandingin 10 menit, berapa kali lebih cepat gitu ya. Mungkin itu 100 kali mungkin, atau berapa kali lebih cepat. Dan itu sangat sangat efisien bagi kita ya untuk eh, bekerja cepat sekarang ini. Gitu juga sama dengan kita broadcast hitungan menit, hitungan detik, bisa cepat banget. Kita lihat statistik lagi. Ini udah 700 ya. Statistik itu lambat, tapi misalnya delay dia. Secepat itu ya, 7 menit 700. Teman-teman bayangin kalau kita add manual gitu pakai HP. Aduh, capeknya. Nah, seperti itu. Jadi real growth atau pertumbuhan statistiknya. Oh, udah 900 lebih ya teman-teman. Cepet banget. Ini lama karena ya pelan-pelan ngajarin dari awal ya, prosesnya seperti apa. Nanti seperti itu kurang lebih. Ini tengah malam nge-add-nya. Siang pun nggak ada masalah karena kita langsung auto remove notif ya, jadi nggak ganggu sama sekali. Menarik teman-teman, seperti itu ya. Dan hebatnya nomor yang bekerja itu udah selesai kerja dia keluar. Jadi nilai pekerja di situ, akun tambahan itu bakal keluar semua. Nah, tinggal berapa saya hitung dari 100, tinggal 30, udah 70 bekerja berarti. Ntar lagi, wah udah 1000 teman-teman. Tuh baru 8 menit udah 1000. Sorry ya bikin videonya nggak rapih, karena memang niatnya nggak untuk bagus, kita cek betul-betul nyata gitu kan. Jadi nggak ada editan. Itu udah 1200 teman-teman. Itu 8 menit ya. Kalau 10 menit, 20 menit gimana kalau kartunya banyak, bisa puluhan ribu. Tapi kita tetap nggak boleh tamak. Dalam add member itu idealnya 1000 sehari. Satu grup ya, kalau 100 grup ya 100.000 gitu. Karena kalau kita tamak pasti spam gitu. Dianggap spam dan bisa ke ban. Ya sehari 1000 2000 lah. Dan itu cepat kok. 10 hari udah 20.000 kan. Setengah bulan lah 20.000. Itu udah hebat teman-teman, bisa ngumpulin orang segitu banyak aktif gitu. Tuh, secepat itu, semakin kesini semakin cepat dia. Jadi kurang lebih
Seperti itulah ya, saking cepatnya proses ini. Dan emang sengaja liatin semua gitu ya, karena kalau video itu diedit nanti dikira fake gitu kan. Itu apa adanya, dan saya juga nggak ada prepare apa-apa, bikin video ya sekalian training gitu. Nah, jadi nggak ada clickbait 10 menit 1000 gitu, tanpa ada real praktek sendiri gitu kan. Lebih enak kayak gini ya. Teman-teman bisa pakai MacBook, tampilan MacBook seperti ini. Nanti kalau Windows akan berbeda ya. Dan jangan campurkan lagi, sekali lagi, laptop kerja dengan laptop server lah kita bilang, karena nanti akan keganggu. Kita sekali add pakai 100 akun loh, tuh udah 1500, 11 menit kurang lebih ya. Nah, kita oke.